Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Utami Marpaung. Di sini akan membawakan video pembelajaran terkait tentang perspektif pendidikan dan pembelajaran anak tunadaksa. Video ini dibuat oleh saya sendiri, Anissa Dwi Utami Marpaung. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Utami Marpaung, biasa dipanggil Anissa atau Dwi, dengan nomor NIM dan tahun masuk 2303 tahun 2020. Saya dari program studi pendidikan luar biasa. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya dalam perspektif pendidikan dan pembelajaran anak tunadaksa. Mata kuliah ini dibina oleh Ibu Dosen Dr. Nur Hastuti SPD MPD dan Bapak Setia Budi. Di sini saya membawakan materi tentang anak dengan cacat bawaan pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Ada poin-poin materinya. Pertama, konsep cacat bawaan pada anggota gerak bagian atas dan anggota gerak bagian bawah. Kedua, jenis-jenis cacat bawaan pada anggota gerak bagian atas dan anggota gerak bagian bawah. Ketiga, karakteristik cacat bawaan pada anggota gerak bagian atas dan anggota gerak bagian bawah. Keempat, faktor penyebab cacat pada anggota gerak bagian atas dan anggota gerak bagian bawah. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama. 1. Konsep cacat bawaan pada anggota gerak bagian atas dan anggota gerak bagian bawah. Konsepnya di sini, cacat bawaan pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah ada kalanya mengganggu fisiologis anggota tubuh, dan ada juga yang kehilangannya tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Kelainan anggota tubuh yang dimaksud adalah hilangnya anggota sebagian atau secara keseluruhan dari anggota gerak atas ataupun anggota gerak bawah. Anggota gerak yang hilang ini sebagai akibat dari adanya kelainan bawaan yang disebabkan oleh terganggunya proses pertumbuhan dan perkembangan selama 4 bulan pertama dalam kandungan. Atau bisa jadi akibat penyakit maupun keracunan obat. Faktor lainnya bisa terjadi setelah dilahirkan. Berikutnya, materi tentang materi selanjutnya tentang jenis-jenis cacat bawaan pada anggota gerak bagian atas dan anggota gerak bagian bawah. Dilihat dari anggota gerak yang mengalami kecacatan, cacat tunadaksa atau ortopedik ini dibedakan menjadi 2. 1. Cacat bawaan pada anggota gerak atas, dan 2. Cacat bawaan pada anggota gerak bawah. Dalam anggota gerak atas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sindactylus dan polydactylus. Kelainan yang terletak pada banyaknya jari-jari tangan, di mana bayi yang lahir kadang ada jumlah jarinya lebih dari 5, disebut polydactylus, dan ada yang kurang dari 5, bisa itu 3 ataupun 4, atau juga bisa sama sekali tidak ada jari-jari tangan, disebut sindactylus. Kedua, Sprengel disease, ialah kelainan skapula meninggi dan berputar, di mana bahu kelihatan tinggi dan leher terlihat memendek. Ini terjadi karena displasia ototnya mengganggu skapula dan tulang leher. Ketiga, ada torticollis, di mana kelainan ini terletak pada bentuk leher. Ada yang ke kanan ataupun ke kiri, makanya disebut torticollis. Materi selanjutnya, cacat bawaan pada anggota gerak bawah, di mana jenis ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, ada dislokasi pinggul atau hip dislocation. Tidak tampak saat bayi dilahirkan, namun kecacatan jenis ini baru tampak ketika anak mulai berjalan.
di mana jalannya kelihatan pincang seperti kaki sebelahnya lebih pendek dari kaki yang lainnya. Kedua, ada genu resurvatum. Kelainan ini disebabkan oleh adanya aplasia atau displasia dari quadriceps femoris yang menjadi salah satu atau keempat dari quadriceps femoris tumbuh menjadi jaringan-jaringan otot yang tidak sehat dan keras, sehingga tibia keluar dari sendi lutut dan lebih lanjut lagi lutut menjadi bengkok ke belakang. Ketiga, ada cacat pseudoartrosis, di mana letak kelainan ini terletak pada tulang tibia dan fibula, yang disebabkan oleh displasia tibia fibula pada bagian tengah. Hal ini disebabkan oleh terlilitnya tibia fibula oleh plasenta, dan akibatnya antara lutut dan mata kaki ada sendi sehingga mengganggu penderita dalam berjalan. Keempat, ada cacat kaki atau clubfoot. Kecacatan kaki ini sering dijumpai dengan berbagai bentuk yang beraneka ragam. Keanekacatatan ini disebabkan oleh letak kelainannya yang berbeda-beda dari setiap orang, seperti displasia tulang, otot, dan ada yang bersifat neurogenik. Seperti halnya dislokasi pinggul, kecacatan kaki ini juga baru tampak setelah kaki difungsikan dan tidak terlihat seperti anak-anak normal lainnya. Selanjutnya ada materi tentang materi ketiga ialah karakteristik cacat bawaan pada anggota gerak bagian atas dan anggota gerak bagian bawah. Untuk kelainan anggota gerak yang disebabkan faktor bawaan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada kelainan amelia yang memiliki ciri-ciri seperti anggota gerak secara keseluruhan tidak ada. Anggota gerak atas yang tertinggal hanya bahu dan sendi bahu tidak ada. Sedangkan anggota gerak bagian bawah yang tertinggal hanya bokong atau pantat, sendi paha, dan panggul tidak ada. Yang kedua, kelainan pocomelia yang memiliki ciri-ciri seperti anggota gerak sebagian hilang atau tidak sempurna. Anggota gerak yang hilang biasanya sebagian lengan bawah, sebagian di bawah sendi siku, sebagian tungkai, dan sebagian di bawah sendi lutut. Yang ketiga, ada ampute, di mana jenis ini dibedakan menjadi ampute gerak atas dan ampute gerak bawah. Ciri-ciri dari ampute ini disesuaikan dengan batas ampute yang dialaminya. Misalnya ampute di bagian atas siku, maka lengan bawahnya mulai sendi dan siku tidak ada. Materi keempat tentang faktor penyebab cacat bawaan pada anggota gerak bagian atas dan anggota gerak bagian bawah, di mana faktor-faktor penyebab hilangnya anggota gerak ini bisa disebabkan karena faktor bawaan dan bisa diperoleh dari faktor setelah lahir. Yang pertama, ada pemakaian obat penenang seperti thalidomide. Yang kedua, ada pengaturan jarak kelahiran yang berkemungkinan terjadi pada 4-6 minggu kehamilan, di mana mulai tumbuh kaki janin. Yang ketiga, penyakit yang dialami ibu selama mengandung yang dapat mempengaruhi sel telur. Yang keempat, karena adanya tali pusat yang menjerat pada bagian tubuh janin yang sedang tumbuh di dalam kandungan ibu. Yang kelima, karena neoplasma atau tumor yang menyerang anggota tubuh anak. Yang keenam, karena trauma atau ruda paksa yang dialami anak seperti kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan lainnya. Yang ketujuh, sudah terjadi pada saat anak dalam kandungan atau saat anak dilahirkan. Selanjutnya, kita masuk kepada riwayat perkembangan anak. Pertama, ada masalah pada anak, di mana anak yang saya observasi bernama Fatur Rahman Sauki. Saat perkembangan masa kehamilan Sauki masih dikatakan normal. Namun, setelah lahir dan mengalami panas tinggi dan kejang-kejang atau biasa kita sebut step, barulah terlihat permasalahannya, seperti Sauki yang suka menyeret-nyeret bokongnya saat berjalan. Dan setelah masuk usia sekolah, di mana saat itu Sauki memasuki SD reguler, barulah terlihat fisik yang berbeda dari teman-teman yang lainnya. Sehingga Sauki
termasuk ke dalam anak tunadaksa dengan jenis cacat pada kaki atau foot cold. Kecacatan kaki ini tampak setelah kaki difungsikan yang tidak seperti anak-anak normal lainnya. Lebih jelas lagi, kecacatan ini dialami Sauki setelah Sauki berjalan, di mana posisi kakinya tidak terlihat normal. Selanjutnya, solusi. Solusi untuk anak ialah 1. Kita bisa meminta bantuan medis, seperti dokter spesialis ortopedi yang menata program rehabilitasi dan petugas sosial medik. 2. Fisioterapi, di mana melaksanakan upaya pelayanan kesehatan yang didukung dengan elektroterapi, aktinoterapi, mekanoterapi, terapi latihan, dan nebulizer. Ketiga, terapi okupasi yang bertujuan mempertahankan dan meningkatkan kemandirian, terutama kemampuan fungsi aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Terapi ini juga melatih dan memberikan terapi pada gangguan koordinasi, keseimbangan, dan aktivitas lokomotor dengan memperhatikan efektivitas serta efisiensinya. Di samping itu juga, okupasi melatih pemakaian alat adaptif fungsional, yaitu adaptive device. Keempat, ada psikologi, di mana kegiatan dari fasilitas psikologi ini untuk melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi psikologis, memberikan bimbingan, dukungan, dan terapi psikologis bagi pasien dan keluarganya, serta mengupayakan pemeliharaan motivasi pasien menuju tujuan rehabilitasinya. Kelima, ada elektroterapi yang merangsang sensor motorik dengan pemijatan sendi-sendi pada kaki yang mengalami gangguan dalam bergerak atau sakit. Keenam, ada hidroterapi yang menggunakan media air pada kolam berfungsi sebagai relaksasi dan meringankan pergerakan otot-otot. Selanjutnya, ada dokumentasi. Di dalam dokumentasi ini terdapat foto-foto adik Sauki beserta sekolahnya. Adik Sauki yang berada di tengah, saya, Sauki, dan ibu guru. Kalau ini foto bersama ayah Sauki, adik Sauki, dan saya. Sekian video pembelajaran yang bisa saya berikan. Bila ada kata yang salah atau yang tidak berkenan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. See you. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.